siap menolong. Kasih itu melambangkan Kristus, kasih itu ada di mana-mana. Wahai sobat Kristus, mari kita taburkan cinta kasih Kristus pada setiap manusia. Ikuti caranya, mari kita lakukan aksi 2D dan 2K. Doa siap, derma siap, kurban siap, kesaksian siap. Siapa takut? Children, happy children, siap wujudkan kasih Yesus. Children, happy children, siap wujudkan kasih Yesus. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Tentunya semoga semuanya selalu dalam keadaan baik, sehat, dan luar biasa. Kembali lagi bersama saya, Frater Morris, Dan saya, Frater Willy. dalam kegiatan BIAF, Bina Iman Anak Virtual Season ke-16. Frater, tentu saja teman-teman di rumah udah pada kangen ya, karena sudah sekian lama kita tidak melakukan dinamika bersama teman-teman di rumah. Dan pada kali ini BIAF kembali lagi dengan tema yang sangat menarik. Kira-kira Frater boleh tahu tema apa ya yang mau diangkat oleh teman-teman BIAF dalam season ke-16 ini? Oke, Frater Morris. Jadi, teman-teman BIAF, tema yang akan kita bicarakan pada season kali ini adalah menaburkan kasih terhadap sesama. Wow, menaburkan kasih terhadap sesama ya, Benar Frater. sekali, Frater. Mungkin saja teman-teman di rumah pada penasaran, Frater. Kok tiba-tiba teman-teman BIAF bisa mengangkat tema seperti ini? Mungkin teman-teman di rumah pada penasaran dan ingin mau mendalam lebih lanjut lagi. Mungkin Frater bisa ya menjelaskan sedikit saja tentang kenapa mau mengangkat tema ini. Oke, Frater. Ya, terima kasih, Frater Morris. Jadi, tema ini yang kami angkatkan itu yang adalah menaburkan kasih terhadap sesama. Itu tujuannya supaya teman-teman itu selalu berbuat baik, selalu menolong, selalu melayani, membantu orang yang membutuhkan pertolongan. Apalagi di masa prapaskah seperti ini, kita harus banyak berbuat baik supaya nanti ketika Paskah nanti Tuhan Yesus bangkit, itu kita bisa memperoleh berkat atau buah yang berlimpah. Oh iya. Jadi masa prapaskah ini berarti masa yang dimana kita mempersiapkan diri ya dengan selalu berbuat kasih terhadap setiap orang sehingga ketika Yesus bangkit nanti kita juga ikut bangkit ya. Oke. Nah, baik teman-teman BIAF di rumah, biasanya ya sebelum kita mendalami atau melanjutkan kegiatan kita yang lebih dalam lagi, kita biasanya mengawali dengan apa, Frater? Dengan berdoa. Berdoa. Oleh karena itu, marilah saya minta untuk Frater Willy bisa memimpin kita dalam doa ya. Teman-teman, sekarang marilah kita ambil sikap kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, kami bersyukur kepadamu untuk semua berkat dan cintamu yang masih Engkau berikan kepada kami. Berkatilah aktivitas kami pada hari ini, agar semuanya bisa berjalan sesuai dengan kehendak dan rencanamu. Namamu tetap kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan.
Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seseorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah ia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik yang terkasih, bacaan yang sudah kita dengarkan perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah itu mempunyai satu ayat yang menarik, yaitu pada ayat ke-8. Jawab orang itu, "Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya." Adik-adik yang terkasih, maksud dari ayat itu adalah agar kita mengampuni sesama kita. Jika kita berbuat salah, kita harus meminta maaf. Dan jika orang lain berbuat salah dan meminta maaf kepada kita, kita harus mengampuni. Dengan begitu, hidup kita akan menghasilkan buah-buah kasih kepada sesama. Halo adik-adik, setelah kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, saat ini kita akan melanjutkan kegiatan kita, yaitu apa, Pater? Sesi kreativitas. Nah, seperti apa keseruannya? Mari kita saksikan Bersama-sama. Halo teman-teman. Nah, kali ini akan berjumpa lagi dengan saya, Frater Rian, dalam bagian kreativitas. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membuat apa? Nah, kita akan membuat salib. Kenapa kita membuat salib? Karena sekarang kita lagi menyongsong masa Paskah, dan sekarang kita lagi masa Prapaskah untuk menyambut akan kebangkitan Tuhan. Nah, pada kreativitas membuat salib ini ada berbagai bahan yang mau disiapkan. Nah, untuk itu Frater mengajak teman-teman untuk bisa menyiapkan bahan sama seperti yang akan Frater jelaskan nanti. Bahan-bahannya apa saja? Nah, yang pertama yang kita butuhkan adalah kertas krep. Nah, karena saat ini menjelang masa Prapaskah, jadi Frater menggunakan 2 warna kertas krep, yaitu warna ungu dan juga warna putih. Nah, kalau teman-teman di rumah ada yang punya warna ungu dan putih, silakan. Kalaupun tidak ada, bisa menggunakan warna yang lain. Nah, yang kedua itu menggunakan kertas buffalo. Nah, kertas buffalo ini akan Frater gunakan untuk menggambar salib nanti. Nah, untuk alatnya Frater menggunakan gunting, pensil, mistar, dan juga lem. Nah, bagaimana cara pembuatannya? Mari ikut bersama dengan Frater.
Untuk langkah yang pertama, marilah kita menggambar salib, bentuk salibnya. Jadi kita menggunakan pensil dan juga mistar, dan juga kita menggambarnya di atas kertas buffalo. Gambarnya kita harus gambarkannya seperti besar sedikit supaya nanti hasilnya juga bisa memuaskan. Nah, setelah sudah selesai menggambar salib, selanjutnya kita harus menggunting kertas krep yang sudah kita siapkan. Nah, kita mengguntingnya membagi dua warna ini dengan bagian-bagian kecil. Kita gunting pertama yang warna putih dulu. Kemudian kita membaginya ke dalam potongan-potongan yang lebih kecil lagi. Setelah warna putih sudah digunting, kemudian lanjut ke warna ungu. Nah, setelah semuanya digunting, kita menggulung kertas-kertas kecil ini menjadi ukuran seperti biji jagung. Nah, ukurannya kecil-kecil. Setelah kita sudah menggulungkan semua, gambar salib yang sudah kita gambar tadi, kita gunting mengikuti bentuk yang telah kita gambar. Setelah gambar salib yang telah kita gunting dan juga gulungan-gulungan kertas telah kita bentuk seperti ini, langkah selanjutnya, kita akan menempelkan gulungan-gulungan kertas ini ke atas gambar salib yang telah kita guntingkan. Kita menggunakan lem yang telah kita siapkan. Nanti teman-teman bisa mengikuti frater untuk cara menempelkannya. Pertama kita tempelkan dulu warna putihnya dulu di bagian tengah salibnya. Mengikuti gambar salib dengan warna ungu dan juga warna putih yang telah kita gunting. Setelah itu hasilnya akan membentuk seperti ini. Bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman semua bisa mengikuti apa seperti yang Frater lakukan? Nah, bagus kan? Semoga teman-teman di rumah bisa mengikutinya dan juga menghasilkan karya yang bagus, supaya bapak dan mama teman-teman bisa menyukainya. Selamat berjuang teman-teman. Halo adik-adik, tidak terasa kita sudah berada di penghujung kegiatan kita pada hari ini. Tentu saja teman-teman semuanya pada bersemangat ya sejak awal kegiatan kita tadi, dari nyanyi bersama. Apalagi Frater? Membaca dan merenungkan sama kemudian kreativitas bersama. Ya, tentu saja semuanya itu kita lakukan untuk memuliakan Tuhan. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, biasanya kita selalu menutupi dengan apa, Frater? Dengan berdoa. Oke, kalau gitu saya minta kesediaan lagi Frater Billy untuk memimpin kita dalam doa. Oke, siap Frater Boris. Teman-teman, marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, kami berterima kasih kepadamu untuk perlindunganmu dalam kegiatan kami pada hari ini. Semoga apa yang telah kami lakukan pada hari ini dapat membantu kami untuk menjadi orang yang baik dan menghasilkan banyak buah bagi sesama. Semua doa dan harapan ini kami sampaikan kepadamu demi Kristus Tuhan dan penebus kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Oke, baik teman-teman. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita mendengar sedikit pesan ya yang akan disampaikan oleh Frater Billy. Ya, terima kasih Frater. Jadi teman-teman BIAF, pesan yang ingin disampaikan pada kegiatan ini adalah dalam masa prapaskah ini kita harus selalu berbuat baik, saling menolong dan saling melayani kepada sesama yang membutuhkan. Itu saja Frater.
Oke, baik teman-teman. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini dapat berguna bagi kita semua ya. Ya. Oke, dengan demikian saya Frater Morris Dan saya Frater Willy. pamit undur diri dan sampai jumpa di season berikutnya, yaitu season ke-17. Dah. Memandang perbedaan, kasih selalu siap menolong. Kasih itu melambangkan Kristus, kasih itu ada di mana-mana. La 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 la. Kasih tak memandang perbedaan, kasih selalu siap menolong. Kasih itu melambangkan Kristus, kasih itu ada di mana-mana. Wahai sobat Kristus, mari kita taburkan cinta kasih Kristus pada setiap manusia. Ikuti caranya, mari kita lakukan aksi 2D dan 2K. Doa siap, dharma siap, kurban siap, kesaksian siap. Siapa takut, children?